Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rasanya kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili. Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran. Atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Dan ketidakpercayaan kita pada mahasiswa bisa dikonfirmasi dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan kader PDIP. Bila keputusan pileg bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP dan Harun Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran Sekjen PDIP, ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan pra-peradilan dan minta agar pemeriksaan Hasto diundur. Apa sikap mahasiswa? Tidak ada. Bukan saja tidak ada sikap, berkomentar pun tidak. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang berusaha terus menggerus Jokowi. Saya rasa salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Prabowo dan Jokowi adalah dua besti sejati. Siapapun yang masih berusaha memecah keduanya harus sadar bahwa kedua pemimpin Indonesia itu sejalan seperjuangan. Ini terlihat sekali pada peringatan ulang tahun Gerindra ke-17. Jokowi secara terbuka menyebut Prabowo sebagai presiden paling kuat di dunia saat ini. Jokowi bilang, Prabowo memperoleh dukungan baik dari rakyat maupun DPR. Dia secara khusus menyebut hasil survei yang menunjukkan bahwa setelah Prabowo memimpin Indonesia selama 100 hari, dukungannya mencapai 80,9%. Jokowi bahkan menunjukkan bahwa pencapaian 100 hari Prabowo itu jauh lebih tinggi dari pencapaian dia pada 100 hari pertama di tahun 2014. Approval rating Jokowi di tahun 2014 hanyalah 62%. Dan itu bahkan turun lagi menjadi 52% saat dia menaikkan harga BBM. Pencapaian Prabowo kali ini jauh di atas waktu itu. Pesan Jokowi ini secara jelas menunjukkan besarnya penghargaan dia terhadap Prabowo. Saat survei tentang pencapaian Prabowo dipublikasikan, banyak pihak nyinyir mengatakan itu menunjukkan bahwa Prabowo jauh lebih populer daripada Jokowi. Nyinyiran ini nampak sebagai upaya provokasi sekaligus melecehkan Jokowi. Tapi gini, Jokowi justru menyebut secara khusus capaian itu dalam pidatonya. Dia seperti ingin mengatakan, dia sama sekali tidak harus merasa malu. Menurut Jokowi, Prabowo memang hebat dan masyarakat harus menyadarinya. Jokowi sungguh-sungguh ingin menggambarkan bahwa Prabowo, sang pengganti dia, memang dicintai rakyat. Menurut Jokowi, bahkan tidak ada yang berani mengkritik Prabowo saat ini. Ketika ada masalah, yang disalahkan Jokowi, ujarnya berkelakar. Jokowi terlihat menempati posisi istimewa dalam acara itu. Keluarga besar Jokowi seperti Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution juga ikut meramaikan acara.
Jokowi tampil mengenakan kemeja safari putih dan celana hitam, senada dengan kemeja yang dikenakan para kader Gerindra. Sebelum Jokowi pidato, Prabowo juga tampil di panggung memuji-muji Jokowi. Prabowo dengan jelas mengatakan, dia berhasil karena dukungan Jokowi. Sebagian hadirin bertepuk tangan mendengar pujian tersebut. Namun karena dianggap kurang membahana, Prabowo pun berseru, "Semangat lagi!" Hadirin pun bersorak. Sambil begitu, kader Gerindra yang memenuhi ruangan bersemangat menyanyikan terima kasih Jokowi. Setelah sambutan, Jokowi langsung dihampiri Prabowo. Jokowi diberi keris berwarna keemasan oleh Prabowo. Meskipun proses pemberian itu berlangsung cepat, namun tetap menarik banyak perhatian. Keduanya kemudian sempat berangkulan setelah pemberian cenderamata selesai dilakukan. Keduanya lalu menyapa para peserta di sekitar podium tempat menyampaikan sambutan. Saya percaya acara ini dirancang untuk menyampaikan pesan kepada mereka yang ingin merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ingin menunjukkan bahwa mereka bersahabat, bahkan mungkin bersaudara. Diberitakan sebelumnya di hari ulang tahun NU, Prabowo sempat mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang coba memisahkan dirinya dengan Jokowi. Tapi kata Prabowo, upaya adu domba antara dirinya dengan Jokowi akan sia-sia. Dalam politik, kata Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah guru saya. Prabowo kali ini sebenarnya juga mengundang Megawati dalam HUT Gerindra, namun sang ketua umum PDIP tidak hadir memenuhi undangan. Kehadiran Mega diwakilkan oleh dua anak buahnya, Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambei dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah. Tapi ketidakhadiran Mega tidak membuat Prabowo kecewa. Di dalam pidatonya, dia tetap nampak berusaha bersikap adil terhadap Megawati. Dalam pidatonya, ia mengatakan Megawati punya peran dan keberhasilan bagi bangsa Indonesia. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini, saya akui, ujar Prabowo. Dia juga menambahkan, saya tidak suka menjelek-jelekan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat untuk Republik ini. Buat saya apa yang terjadi ini sungguh berarti. Selama berbulan-bulan upaya menghancurkan hubungan Prabowo dan Jokowi tak henti-henti dilakukan. Fitnah demi fitnah terus dilancarkan. Seluruh pencapaian Jokowi di masa 10 tahun kepemimpinannya dihabisi. Kubu yang paling keras menyerang tentu saja adalah kubu PDIP, kemudian ada kelompok-kelompok Islam berpikiran sempit bersumbu pendek, dan juga yang tak kurang agresif adalah kaum social justice warrior. Mereka yang mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi, padahal setidaknya sebagian cumalah orang-orang bayaran. Mereka saling membahu. Mereka berusaha membuat Prabowo percaya Jokowi adalah beban yang seharusnya disingkirkan. Apa yang dilakukan BM adalah bagian dari kebusukan itu. Tapi masyarakat harus tahu, Prabowo dan Jokowi adalah dua pemimpin kompak yang akan bersama menyelamatkan Indonesia. Itu tak perlu lagi dipertanyakan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.